Maaf, manusia kalau udah bejat pak lebih bejat daripada iblis. Iblis dosanya cuma satu dan berbuatnya cuma sekali. Nek manusia udah lak sombong, minum tua, main judi, ngeteng-ngeteng wadon, semua digarap nek manungso. Seiblis-iblisnya iblis nggak pernah berjudi, nggak pernah. LQTV rahmatan lil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, mengajak kami kepada diri pribadi dan kita semua untuk memperbanyak zikir dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat berangkaikan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para orang tua kami, ayahanda kami, para asatis, para muallim, tokoh-tokoh agama, terutama terkhusus Adinda Ustadz Andi yang berhadir pada malam hari ini, juga para bapak-bapak sesepuh di tempat kita ini, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak kepala lingkungan atau kepala dusun, bapak kepala desa atau bapak lurah, bapak camat, bapak ini masuk Medan ya. Oh, kalau gitu Bapak Lurah ya. Bapak Lurah bukan kepala, masuk Medan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu nama kita, tapi mudah-mudahan sudah dicatat oleh malaikat nama setiap kita yang hadir di sini sebagai hamba-hamba Allah, umat Muhammad yang cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita kumpul pada malam hari ini untuk memperingati lahirnya Rasulullah sekaligus melahirkan sifat-sifat Muhammad. Jadi memperingati momennya, memperingati kelahiran, momennya memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tapi tujuannya melahirkan sifat-sifat Muhammad ke dalam diri kita. Apa tujuannya kita buat peringatan Maulid ini? Sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa ketika sebagian orang saat ini mencela orang yang membuat peringatan Maulid. Ada saudara-saudara kita yang di luar sana begitu anti, begitu benci dengan kita-kita yang membuat peringatan Maulid. Saking marahnya mereka mengatakan orang yang buat peringatan Maulid ini sesat, bid'ah, dolalah, sampai masuk neraka. Saya menjamin tidak ada orang yang masuk neraka sebab memperingati Maulid. Tidak ada. Kalaupun dia masuk neraka karena dia tidak sholat, kalaupun dia masuk neraka karena dia tidak beribadah, bukan karena dia memperingati Maulid.
Itu saya pastikan. Inilah bentuk kita cinta kepada Rasul. Lalu orang itu pun mengatakan, para sahabat tidak pernah membuat peringatan maulid. Inilah kelihatan orang yang tolol bin bodoh. Bagaimana sahabat mau memperingati maulid? Untuk apa sahabat memperingati maulid? Saban hari mereka jumpa dengan Rasul. Kita yang gak jumpa sama Rasul perlu bikin peringatan maulid. Kenapa? Supaya diceritakan di maulid itu tentang keadaan Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana cintanya kepada umat. Itu diceritakan di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita datang agar dapat mencontohnya sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat tauladan yang baik bagimu untuk engkau contoh, untuk engkau tiru. Dan yang bisa mencontoh itu adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan rahmat hari kemudian, dan orang yang banyak berzikir. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, untuk menjadikan Rasul contoh tauladan. Cakap ikut Rasul, melihat ikut Rasul, masuk ke masjid ikut Rasul, jalan ikut Rasul, sholat ikut Rasul, puasa ikut Rasul, semua ikut Rasul. Yang pasti kita tidak akan menjadi Rasul. Kita cuman mengikut. Lalu ada orang sekarang katanya ngikut Rasul tapi menghukum orang lain melebihi Rasulullah. Yang sholat subuh pakai kunut masuk neraka. Yang baca Quran malam Jumat baca Yasin masuk neraka. Yang bikin peringatan maulid masuk neraka. Yang bikin peringatan Isra Mi'raj masuk neraka. Yang baca doa habis sholat masuk neraka. Ini kan orang gak ada kerja. Itu masih banyak. Kalau soal dolalah bid'ah itu masih banyak. Orang yang sholat subuh dia masih lagi main judi ada. Orang yang sholat maghrib di masjid dia masih di kafe-kafe minum tua masih ada, masih banyak. Kamu pergi ke tempat kafe tua bilang, Pak ini sholat maghrib bapak masih main judi di sini, masih minum tua, ini bid'ah Pak. Coba kalau berani. Gepeng kepala. Ini orang yang udah masuk di masjid di bidah-bidah kerja, ini orang kurang kerjaan. Maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membid'ahkan siapapun. Tidak pernah. Yang ada hadisnya, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap yang bid'ah itu sesat, tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Tapi Nabi nggak pernah nunjuk orang yang kunut masuk neraka, reneng. Yang baca Yasin masuk neraka, nggak ada bid'ah. Nabi tidak pernah menunjuk siapapun bid'ah, nggak pernah Pak. Contoh itu. Nanti kalau ada orang di luar sana yang suka membidah-bidahkan, Nabi itu kapan membid'ahkan orang? Siapa yang pernah dibid'ahkan Rasul waktu dia hidup? Nggak ada. Nabi cuman bilang tadi itu, secara umum dibilang Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Cuman itu. Tapi Nabi nggak menunjuk siapapun sebagai pelaku bid'ah sepanjang hidupnya. Nggak kayak orang sekarang. Tunjuk hidung bid'ah, dolalah, bid'ah, dolalah, semua masuk neraka. Woi, maaf ya. Justru yang suka membid'ah-bid'ahkan di zaman Rasul itu Abu Jahal. Nabi Muhammad tidak pernah menuduh bid'ah, justru Nabi Muhammad yang dituduh bid'ah oleh Abu Jahal. Jadi kalau sekarang ada orang yang suka nuduh saudaranya bid'ah, itu muridnya Abu Jahal. Nggak pernah. Coba buka hadisnya, kalau ada bapak nemu, kasih sama aku, tak kasih 2.500.
Nek nemu hadisnya, tunjukkan. Ini loh Ustadz, Nabi Muhammad membid'ahkan orang yang beramal ini. Nggak ada. Nggak ada. Jadi tolong. Kok makin belajar, kok makin senang membid'ah-bid'ahkan. Apa kata Nabi? Barang siapa orang yang menyesatkan saudaranya, mengkafirkan saudaranya, tidak benar dia kafir, tidak benar dia sesat, maka kafir dan sesat kembali kepada orang yang berkata. Awas, hati-hati. Maka akhlak yang pertama itu rendah hati, jangan sombong. Itu akhlak Rasulullah. Tawadu, rendah hati. Satu ketika orang datang sama Rasul, ya Rasul, apakah kami masuk surga dengan amal-amal kami ini Rasul? Enggak. Dengan apa kami masuk surga ya Rasul? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Wa kaifa anta, bagaimana engkau ya Allah? Aku pun masuk surga dengan kasih sayang Allah. Loh kok sekarang sampean nuduh orang yang kunut masuk neraka? Apa sampean masuk surga karena sholatnya? Enggak. Apa dengan puasa kita? Enggak. Itu sudah dibilang Rasul ribuan tahun yang lalu. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Maka sholat cari rahmat Allah, puasa cari rahmat Allah, bukan cari surga. Kalau engkau beribadah cari surga, syirik khofi. Syirik khofi. Yang paling kutakuti di akhir zaman kata Rasul adalah syirik khofi. Itu beribadah tapi masih syirik khofi. Hati-hati. Orang yang paling suka menganggap dirinya benar berarti sombong. Pak, Bu, anak-anak, woi, assalamualaikum. Kenal sama iblis? Bagus. Kalau ada yang bilang kenal, jangan. Iblis itu dosanya cuma satu dan cuma sekali berbuat dosa, Pak. Tak ulangi lagi. Iblis itu dosanya cuma satu dan cuma sekali. Apa itu? Dosanya cuma sombong. Gak mau sujud kepada Adam disuruh Allah. Aba wastakbaro, dia menyombongkan diri, takabur dia kepada Allah. Maka wakana minal kafirin, dia masuk menjadi orang yang kafir. Dosanya cuma satu. Nek soal ilmu, Nabi Adam rene ngopo-opo nembe iblis. Kalau soal ilmu, kalau soal taat ibadah, Nabi Adam gak ada apa-apanya dibandingkan iblis. Nabi Adam belum diciptakan, dia sudah menjadi Abdullah, hamba Allah. Iblis itu yang taat kepada Allah, tidak pernah lepas beribadah. Kalau soal ilmu, Nabi Adam belum tahu ilmu, kemudian baru diajarkan Allah. Iblis sudah lebih hebat ilmunya. Satu aja buat dosa, cuman satu tok. Sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau jadikan dari api, dia jadi dari tanah. Aku lebih hebat daripada dia. Enggak pantas aku sujud kepadanya. Sombong. Kelihatannya sombong kepada Adam, tapi dia sombong juga kepada Allah. Hati-hati, cuman satu dosanya. Cuman kadang-kadang kita ada sombong juga. Kita lebih hebat dari malaikat, cangkemmu. Kadang-kadang kita kok lebih bejat daripada iblis kok. Maaf, manusia kalau udah bejat, Pak, lebih bejat daripada iblis. Iblis dosanya cuma satu dan berbuatnya cuma sekali. Nek manusia udahlah sombong, minum tua, main judi, ngeteng-ngeteng wadon, semua digarap. Nek manungso seiblis-iblisnya iblis nggak pernah berjudi, nggak pernah. Seiblis-iblisnya iblis nggak pernah minum tuh. Cuman aku sekarang malah waduh sedih kali sekarang. Kenapa? Nek mbien sing jual tua iku, maaf, kalau nggak si Johnson, si Thomas. Sekarang
paino ikut-ikut jual tua tuh. Biar reneng Pak, biar reneng. Jangan marah yang namanya paino tadi kebetulan aja kepleset. Bambang jual tua. Muhammad Idris jual tua. Dulu nggak ada. Coba, Masya Allah. Dan iblis itu nggak usah dicontoh, itu itibar sama kita. Salah satu yang nggak perlu dicontoh, salah satunya adalah doa iblis. Iblis itu udah dimarahi Allah, udah dimurkai Allah, masih minta kok sama Allah. Doanya dua. Apa doa iblis yang pertama setelah dimurkai Allah? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku terima Engkau murkai aku, Engkau laknat aku, Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Aku terima ya Allah. Cuman aku minta yang pertama. Apa mintanya? Yang pertama, nanti buka surat Al-Hijr ayat 36 ke atas. Surat Al-Hijr itu cerita tentang itu. Apa dia minta? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah, padahal Allah sudah murka kepada iblis. Permintaannya dikabulkan. Iblis tidak mati-mati sampai hari kiamat. Yang kedua dia minta, ya Allah, izinkan aku untuk bisa menggoda anak cucu Adam. Dikabulkan Allah. Tapi dengan tanda kutip, kata Allah, kau silahkan menggoda hamba-hambaku, tapi kau tak bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Jadi orang sholat masih digoda sama iblis, orang puasa masih digoda sama iblis, orang baca Quran masih digoda sama iblis. Siapa yang tidak bisa digoda iblis? Orang yang ikhlas dalam sholat, orang yang ikhlas dalam puasa, orang yang ikhlas dalam baca Al-Quran. Disitulah iblis. Kunci kita terbebas dari godaan iblis, ikhlas. Ibadah belum. Jadi bapak-bapak mulai sekarang jangan ada lagi doa ya Allah panjangkan umurku. Jangan ada lagi. Bu, jangan ada lagi yang berdoa ya Allah panjangkan umurku, karena yang minta panjang umur itu iblis. Doa kita apa? Ya Allah berkahi umur, minta berkah. Jangan minta panjang. 125 tahun umurnya, 70 tahun di tempat tidur, ngerepotin orang. Dan yang minta panjang umur itu iblis. Orang yang beriman mintanya berkah umur. Tua-tua keladi, makin tua suka ngaji. Itu dia. Tua-tua keladi. Ya macam yang ini tadi coba. Saya nengoknya tadi dua. Perasaan saya waktu nengok ibu-ibu yang marhaban tadi. Perasaan saya yang pertama senang melihat ada hiburan. Tapi yang kedua saya kasihan. Itu udah umur 50 tahun, mepet suaranya perlu dipaksakan itu tadi naiknya. Betul nggak Bu? Betul. Sekarang anak-anak cari yang mau marhaban nih payah. Nah, itu dia. Tapi jangan bilang jasad boleh tua, wajah boleh tua, kulit boleh kendor, mata boleh kabur, gigi boleh merotol, tapi semangat jangan pernah tua, karena ruh tidak ada tuanya. Ini kaji tasawuf. Ruh nggak ada tuanya. Ruh itu satu, nggak ada tuanya. Mau umurnya 100, ruhnya itu juga. Yang tua itu yang nampak itu jasadnya, ruh nggak ada tuanya. Dan ruh itu nggak ada jenis kelaminnya. Makanya kalau kita sholat nanti di Masjidil Haram atau nanti sholat di Masjid Nabawi, yang pergi umroh, yang pergi haji, nggak usah bingung. Biasanya di sana kalau sudah habis sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Karena dia bilalnya bahasanya bahasa Arab, kita nggak ngerti. Ini yang disolatkan mayat perempuan apa mayat laki-laki, kita nggak tahu. Nanya sampai orang Arab, mau nanya sama kiri orang Korea. Akhirnya kita bingung. Ini hajihil mayitati atau hajal maiti?
Karena kalau di sini usolinya beda kalau laki-laki perempuan. Maaf, nggak usah repot-repot. Cukup niatnya dalam hati, sengaja aku sholat jenazah yang disolatkan oleh imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, selesai. Itu dalam hati. Pas. Uang saya dulu pernah pergi sama kawan saya, Pak. Kami pergi ke Tanah Karu. Jadi saya bilang nanti kita sholatnya sholat jamak wal qasar. Kayak mana sholat jamak wal qasar? Udah ikut aku aja. Aku bilang, oh iya katanya. Ini kawan saya bukan ustadz. Kalau bawa ustadz Andiena. Ini kawan saya bukan ustadz. Yang satu tentara. Udah pensiun sekarang. Jadi 4 orang nanti. Di Masjid Istiqrar Brastagi, sholatlah kami. Sesuai dengan saya bilang, ikuti aja saya. Sudah selesai sholat, dia tanya waktu di mobil. Tadi aku niatnya diterima apa enggak ya katanya. Loh kenapa tak bilang? Tadi aku, kau niatnya macam mana? Aku niatnya sengaja aku sholat ngikut bapak ini yang di depan katanya. Dia tanya, ini betul kejadian. Jadi tak bilang sholat musah karena niat itu rukun kolbi, rukun hati. Usolli itu lapas niat. Pakai usolli boleh, nggak pakai usolli nggak apa-apa. Jadi cukup. Kalau kita sholat jenazah, jalan dari sini mau ke Siantar, di tengah jalan sholat zuhur, ada orang sholat jenazah, kita kan nggak tahu laki-laki apa perempuan, nggak usah repot-repot nanya kiri kanan, udah niatnya sengaja aku sholat atas ini jenazah mengikut imam karena Allah Ta'ala, selesai. Ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, ruh itu sama semua. Ini kalau mau belajar tasawuf, orang tasawuf itu nggak suka nyala-nyalain orang. Kalau dia pun nyari salah dirinya. Kalau pun dia nyari dosa dirinya, nggak dosa orang. Ngapain ngitungi dosa orang? Ya Allah. Maka ngaji yang betul. Ini. Lah sekarang orang-orang berdiri sholat kadang-kadang bingung kita. Kalau dulu orang sholat sama aja berdiri gini. Berdiri yang sempurna itu sejajar bahu dengan tumit. Tumit sama bahu sama, itu yang sempurna gini. Nek gini nggak sempurna. Elek itu. Jadi berdiri itu tegak lurus sempurna, ginilah berdiri sempurna. Allahu Akbar. Loh kamu ngapain gini? Oh supaya rapat. Nanti kalau kamu mau sujud kamu tarik juga nya. Gini tarik lagi. Supaya kena kawannya. Coba cari satu hadis. Cari satu hadis. Rasul kapan nyuruh rapat kaki? Nggak ada. Nggak ada. Cari. Kalau ada tak kasih, tak tingkatkan. Tadi 2.500, sekarang 6.500. Coba cari. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada Rasul suruh rapatkan sop. Merapatkan sop. Apa yang rapat nggak dijelaskan. Maka ulama berbeda pendapat. Ada rapat bahu, ada rapat kaki. Cuman saya termasuk yang pahamnya rapat bahu. Kalau rapat kaki aku penggeli. Nah itu. Jadi kadang-kadang awak udah sholat gini, udah cantik, Allahu Akbar. Tahu-tahu datang yang samping tadi diginikan. Awak karena geli. Saya kan laki-laki penggeli. Itu tanda sayang bini. Wah tepuk tangan, mantap. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu suaminya sayang bini atau enggak, geliin dia. Jadi gini, kalau dia enggak geli, tampar. Sampai enggak sayang sama aku gitu. Nah, kan geli. Jadi kita kan gini, kawan itu terus aja kok gini, merangkak-merangkak nyari sikil. Aku geli. 4 rakaat hilang juga kesabaran, tak injek baru sadar. La ilaha illallah. Sampean kita sholat cari khusyuk bukan cari kaki loh. Coba cari hadisnya. Tapi katanya pakai hadis. Coba cari hadisnya. Rapatkan kaki itu mana? Coba cari hadisnya. Katanya pakai hadis. Enggak. Sawu supupakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sholat. Rapatkan dan luruskan saf untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Rapatkan kakimu reneng. Itu. Kita ini kalau mau keluar nengok baru tahu Pak, ibadah itu banyak ragamnya. Ini yang pakai celana mesti cengkrang, silakan, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan kurang kerjaan. Nengok bapak-bapak di situ udah sholat sunat, bapak itu lah datang dia celana wah itu kan namanya wah itu orang dulu cut bray celananya.
sampai lewat mata kaki. Lah sampean nggak usah kurang kerjaan gulungi celana bapak itu.